Puji nama Tuhan semuanya, shalom pagi hari ini. Saya sudah melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan pagi hari ini. Kembali kami ada Tuhan, kami beribadah Tuhan. Dan terus kami boleh membawa dengan segenap hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sungguh Tuhan pagi hari kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami boleh naikkan pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Saudara kita berikan kemuliaan dan pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami bersembahkan untuk
sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Adakan wajahmu, angkat tanganmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik. Serukan di hadapan Tuhan segalanya, segalanya. Amin ya Lord Jesus. Kami persembahkan hidup kami, semuanya daripadamu kan ku bawa. Mari yang terbaik persembahkan untuk Tuhan pagi hari ini. Yang terbaik All my life you have been
Allah yang dahsyat, amin. Kau yang percaya kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya dialah gunung batu, dialah kota perlindungan, dialah Allah yang menyelamatkan. Mari dengan semangat, dengan antusias, pagi hari kita berkata kepada Tuhan. Sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Yang percaya katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tenang, tak menanti. Yang percaya katakan pagi hari ini, Sekarang selamanya janjimu tak berubah. Amin. Dia yang awal dan yang akhir. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari pagi hari umat Tuhan, dengan yakin dan percaya katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yang percaya katakan, Di dalamku walau badai menerpa di dalam hidupku. Angkat tinggi tanganmu, engkau yang percaya. angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah amin. Tuhan Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awalnya, amin. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya. Engkau yang percaya, sorakan haleluya. Amin. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota perlindungan kami. Terima Tuhan, sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku, sama-sama. tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta, semesta alam Memuja semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan Engkaulah Tuhan yang benar. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Saya mintakan umat Tuhan duduk. Shalom Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Mulai bulan ini ibadah diadakan 2 kali, yaitu pada jam 7 dan jam 9 pagi. Ibadah anak juga diadakan setiap minggu jam 9 pagi.
Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Anda yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi ke sekretariat dan akan didoakan dalam Morning Call. Ku kuat karena kasih-Nya, semua firman-Nya teguhkanku. Ayo, siapa yang mau? Teman-teman jangan lupa join Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman Tuhan. Rabu 22 Juni jam setengah 6 sore melalui Zoom. Teruslah terhubung dengan saudara seiman dalam Cool, komunitas kasih, komunitas yang membawa kita bertumbuh dalam Tuhan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala Cool. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal?
Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Welcome home. Kami mengundang untuk di waktu-waktu selanjutnya untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari saya undang setiap kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Oke. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita juga akan memperkatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Mari dengan penuh semangat katakan, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh sama-sama datang ke rumah-Mu Tuhan, beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau berdoa menopang setiap pemimpin rohani. Untuk Ketua BPP, GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Abdi Abraham. Ketua BPD, GBI Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ketua Perwil Baradaya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu PDM Mulyanti Suwarna, dan Gembala sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang ini ya Bapa, orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani-Mu ya Bapa. Bersyukur tuh hamba-hamba-Mu ini ya Bapa boleh ada ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terus pimpin hamba-hamba-Mu ini melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian mereka dalam melayani-Mu ya Bapa. Engkau memberikan visi misi-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bergerak sesuai dengan tuntunan Roh-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih, kami percaya apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu Engkau menyediakan ya Bapa. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Mereka bersama-sama, keluarga mereka boleh mengasihi-Mu dan boleh bersama-sama melayani-Mu ya Bapa. Semua ada dalam berkat perlindungan-Mu, Engkau memberikan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu bersama dengan keluarganya ya Bapa. Makasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi kota kami, kota Wonosobo. Bersyukur kami boleh menjadi bagian bagi kota kami, kota Wonosobo ya Tuhan Yesus. Kota yang indah Tuhan, kota yang sejuk ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap penduduk yang ada ya Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau Tuhan dicurahkan atas kota kami, kota Wonosobo. Berkati pemimpin kota kami ya Tuhan Yesus. Berkati bupati, wakil bupati beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Mereka boleh memimpin kota ini dengan takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu di kota ini ya Bapa. Gereja-gereja-Mu boleh bersatu hati, boleh bergandengan tangan untuk melakukan apa yang menjadi bagian gereja-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi kota kami, kota Wonosobo. Makasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Yang bersyukur juga ya Tuhan boleh jadi bagian bagi bangsa yang besar ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. TNI, Polri ya Bapak. Mereka boleh melakukan bagian mereka, memimpin bangsa ini Tuhan. Dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan penduduk bangsa kami ya Tuhan Yesus. Takut akan Engkau Tuhan ada di bangsa kami ini ya Bapak. Berkati ya Tuhan. Yang percaya Tuhan di hari-hari ini ya Tuhan. Bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi atas bangsa kami. Yang percaya Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan ada di penduduk bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kegerakan-Mu sedang terjadi di hari-hari ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Kau membangkitkan satu generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan gereja-Mu juga ikut ambil bagian bagi kegerakan generasi Yeremia ini ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, yang bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah bagi Yerusalem. Dan kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Bersyukur untuk segala berkat yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memberikan persembahan dengan sukacita karena kami tahu bahwa setiap kami ini adalah orang-orang yang diberkati-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jiwaku selalu akan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Bersama katakan, Yesus
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, ketika kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Aba. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau sampaikan menjadi rema dalam kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati setiap perkataan yang keluar, perkataan yang kudus, yang berkenan di hadapan Bapa. Dan setiap kami jemaat Tuhan, baik yang di Wonosobo maupun yang ada di Semarang yang menyaksikan melalui YouTube, kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami karena kami menyediakan tanah hati yang subur untuk ditaburi benih firman, dan setiap firman yang tertabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi membawa perubahan dalam kehidupan kami, semakin dewasa dan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saya persilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan ya, kita boleh kembali beribadah, kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, dan kita harus bersyukur kita boleh tetap sehat, boleh tetap kuat sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu menyampaikan tentang pesan Tuhan yang sudah Tuhan taruh terlebih dahulu dalam kehidupan saya, tentang bagaimana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin, Tuhan tidak pernah gagal. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di akhir zaman, banyak hal yang kalau kita lihat secara manusia, tantangan yang berat, mungkin sakit penyakit, kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang mendatangkan kesedihan, mendatangkan duka cita, itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang tahu Tuhan tidak pernah gagal, Dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap setia dan melakukan apa yang menjadi bagiannya yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan buka di Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, ajaib, dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Dan rancangannya dalam kehidupan orang-orang yang benar, itu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun juga. Tetapi hari-hari ini kalau kita lihat realitanya, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya sakit penyakit, mengalami yang namanya ujian yang mungkin tidak ada habisnya dalam kehidupannya. Apakah Tuhan benar-benar tidak pernah gagal? Apakah rancangannya benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan buka, kita akan baca di Amsal 42 ayat yang ke-2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu akan bisa gagal. Amin. Kita tangkap dulu ya. Rencana Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa gagal. Lah kalau rencananya dalam kehidupan kita gagal gimana? Tuhan akan pakai orang lain. Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja untuk menggenapi rencananya. Jadi rencananya pasti terjadi dan pastikan saudara dan saya ini adalah pribadi-pribadi yang akan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan apa sih sebetulnya yang membuat rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan saudara dan saya? Saya dapatkan 3 hal tentang yang pertama adalah dosa. Kita akan baca di Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita tahu bahwa dosa itu upahnya maut. Dosa itu akan
membuat kita kehilangan kemuliaan nama Tuhan. Boro-boro rencananya terjadi. Ketika kemuliaan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita nggak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika dosa itu ada dalam kehidupan kita akan gagal. Amin. Jadi waspada, hati-hati dengan yang namanya tipu muslihat si jahat. Hati-hati dengan iblis yang terus mencoba untuk membawa kita itu tidak mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi yang membuat saudara dan saya itu gagal dalam rencananya? Ketidaktaatan. Kalau kita belajar dari pengalaman Musa dan bangsa Israel, saya akan bacakan di Bilangan 32 ayat yang ke-11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Goal Tuhan, rencana Tuhan itu adalah apa? Dia membawa Israel keluar dari tanah perbudakan dan masuk kepada tanah perjanjian. Tetapi kita bisa melihat tidak cuma bahasa Israelnya, tetapi Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Apa yang menyebabkan? Ketidaktaatan. Ketika diperintahkan untuk menunggu ketika Musa naik ke gunung dan berdoa, mereka membuat berhala-berhala. Musa ketika Tuhan perintahkan untuk menyentuh dengan tongkat, dia memukul. Ketidaktaatan kita kepada apa yang menjadi perintah Tuhan akan membuat kita gagal untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam pengertian kita sendiri, dalam kemauan kita sendiri, dalam kedagingan kita sendiri, rencana Tuhan pasti tidak akan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat ya, Musa ini adalah nabi yang sangat dikasihi Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan, tetapi dia enggak sampai kepada tanah perjanjian. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Rencananya membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak menjadi turun. Amin. Dan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kemudian apalagi yang membuat kita itu tidak sampai kepada janji Tuhan? Yang ketiga adalah hati yang keras. Hati yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 7 ayat yang ke-51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu selalu menentang Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ingatkan kita, melalui hati nurani kita, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang tua kita, pemimpin kita, mungkin pemimpin perusahaan atau teman-teman kita itu enggak mau dengar. Dia ikutin terus egonya, dia ikutin kebenaran diri sendiri, keras kepala, tegar tengkuk, bebal. Bebal itu apa sih? Sudah tahu enggak boleh, tapi tetap dilakukan. Tuhan bilang jangan khawatir, tetapi tetap khawatir. Ayo ampuni, enggak bisa, dia sangat menyakitin aku enggak mau. Kalau kita terus-menerus mengikuti kedagingan kita, mau kita, dan kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya apa? 1 Timotius 1 ayat yang ke-19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi iman saudara dan saya akan kandas ketika kita itu punya hati yang keras. Roh kita akan padam. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan apa? Janganlah padamkan rohmu. Yang membuat kita bisa insyaf dari dosa itu adalah apa? Roh Kudus. Tetapi kalau kita sampai padam Roh Kudusnya, kita itu akan berjalan mengikuti siapa? Mengikuti kemauan kita sendiri atau kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 2 ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan datangkan murka Allah dalam kehidupan kita melalui kekerasan hati kita. Ayo kita lembutkan hati kita, jangan pura-pura buta. Ketika kita lihat sesuatu yang kita kerjakan itu tidak baik, kita tetap ngeyel lakukan. Ayo kita lakukan dengan kasih. Kita lihat orang yang membutuhkan, kita pura-pura enggak lihat.
Kita pura-pura tuli ketika kita itu mendengar teguran, ketika kita ini mendengarkan nasihat, ketika kita dengarkan tuntunan firman Tuhan, kita pura-pura tidak tahu. Amin. Jadi jangan pernah kita menolak pimpinan Roh Kudus. Kalau roh kita padam, kalau sampai roh Allah meninggalkan kita, Roh Kudus itu sabar. Dia itu pribadi yang lembut. Kalau dia terus berbicara pada kita, tetapi kita tetap ngeyel, kita tetap lakukan dosa, kita tetap lakukan kedagingan kita, dia akan pergi dan meninggalkan kita. Dan kalau sampai dia tinggalkan kita mau berjalan bersama dengan siapa? Keadaan dunia yang seperti saat ini tidak akan mungkin bisa kita lalui tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Jadi rencana ilahi yang besar itu, rencana ilahi yang dahsyat itu tidak dapat dikerjakan dengan cara duniawi, dengan pemikiran kita, tetapi mutlak diperlukan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, aku kaya kok, aku pinter kok, aku punya pengalaman kok, kita pasti gagal. Karena kita nggak ngerti, ke depan itu mau ada apa lagi. Kita mau andalkan kemampuan kita tuh terbatas saudara. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus, rencana Tuhan pasti gagal dalam kehidupan kita. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, ketika kita sadar aku nggak boleh dosa, nggak boleh jatuh dalam dosa, nggak boleh terikat dosa. Aku harus tetap taat kepada Tuhan. Aku harus melembutkan hatiku supaya Roh Kudus itu terus bisa berkarya dalam kehidupanku. Kita akan melihat rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar ya, saya tuh dapat ini, 3 hal yang membuat kita itu melihat rencana Tuhan itu berhasil dalam kehidupan kita. Pribadi-pribadi seperti apa sih yang akan melihat rencana, janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pribadi yang akan menggenapi janji Tuhan, dia melihat rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupannya. Yang pertama, dia adalah pribadi yang mengalami Tuhan secara pribadi. Ada satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kita itu menjadi kesaksian. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku sendiri yang mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit aku alami kesembuhan. Mengalami benturan, mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan. Tetapi aku mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saya tuh alami ini saudara. Ketika kemarin beberapa tahun lalu ya, mama saya itu sakit. Sakitnya tuh enggak doyan makan. Wah sakit kalau enggak doyan makan tuh agak repot ya. Kalau orang sakit, kalau resep dokter ya makan yang banyak. Supaya apa? Kamu kuat imunnya dibangun. Tetapi ini sakitnya tuh enggak doyan makan. Lah gimana gitu kan ya. Muntah, dikasih vitamin muntah, dikasih apapun muntah. Sampai dari 65 kilo tinggal 37 kilo. Diobatin, saya kan dari sini karena waktu itu pandemi Delta saya kirim ke Solo karena ada batuk empedu. Di sini kan alatnya kurang ya, jadi saya kirim ke Solo supaya tindakannya itu bisa lebih bagus. Saya kirim ke Solo, dokter itu ganti-ganti spesialis yang gelarnya rentet di belakang itu udah dicoba semua. Enggak sembuh, malah bukannya sembuh, gara-gara minum obat banyak akhirnya mama saya itu enggak bisa ke belakang. Muncul penyakit baru, ambeien, enggak bisa duduk, jalan sakit, aduh orang namanya udah lemes, enggak bisa jalan, akhirnya baring terus, penyakit lain muncul, mulai kembung, mulai macam-macam. Yang terakhir malah matanya jadi burem. Loh kalau kita lihat ya, aduh ini kok terus ya, kan kita kan punya prinsip ya, Tuhan aku lakukan bagianku yang terbaik. Selebihnya engkau yang akan mengerjakan apa yang tidak dapat aku kerjakan. Ini aku udah berusaha maksimal, anak-anak tuh sudah rundingan, sudah pilih dokter, tapi enggak sembuh. Tetapi pada satu titik saya itu dapat sesuatu, saya telepon adik saya ngomong gini, kita itu anak-anak tetap jangan menyerah, kita lakukan yang terbaik buat kesembuhan mami. Tetapi kita percaya ya, kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Tetapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan, belum menyembuhkan ataupun tidak menyembuhkan, kita tetap harus percaya itu yang terbaik buat mami. Saya bilang gitu sama anak saya. Jadi enggak usah cari pendeta-pendeta sakti gitu. Waduh kan banyak saran dari saudara-saudara gitu. Ini pendeta ini bisa ngobatin, yang itu pastor, yang itu apa. Saya bilang sudah stop.
Sekarang bagian kita sudah bawa ke dokter dan kita serahkan sama Tuhan. Dan yang luar biasa, tiba-tiba mama saya itu doyan makan. Sampai nelpon saya itu pakai, ini piye ki duit entek nih buat beli makanan terus. Aku tuh habis makan ini, aku kok dadi geragas ya, ngomong gitu. Wah saya tuh bersyukur, makan yang banyak Mi. Orang bisa makan itu bersyukur loh. Jadi barang siapa yang diet di tempat ini, enggak ya. Jadi bisa makan, langsung punya kekuatan. Dan yang luar biasa lagi apa? Ambeyennya itu bisa kering, bisa kempes. Mama saya itu obat, sisa obat yang enggak diminum tuh sampai setumpuk saya waktu nengok ke sana tuh di meja itu ya ampun gitu kan ya. Setumpuk saking dia tuh lihat obat itu udah mau muntah gitu kan ya. Pernah minum obat tuh saking sudah eneknya, jadwal kan adik saya kerja, jadi ditinggali Mi nanti obatnya siang ini ya. Sama mama itu bukannya diminum dibuang ke kloset. Kalau malam gitu kan ya, kan adik saya kan kontrol minum loh ya, minum. Akhirnya obatnya apa? Diumpetin. Sampai ditemu di bawah dapur, di kumpulan kayak kresek-kresek gitu, obat tuh diumpetin di situ saking enaknya. Tetapi yang luar biasa, ketika kita berserah, kita percaya kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Mujizat itu enggak dulu, tetapi sekarang. Ketika kita itu dekat dengan Tuhan, ketika kita itu percaya kepada Tuhan, ketika kita itu yakin rencananya, janjinya, firman-Nya itu ya dan amin. Amin. Jadi miliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadi itu bukan sekedar konsep. Enggak jadi pengetahuan, oh itu loh orang ngalami. Oh itu loh si B itu mengalami. Tetapi aku mengalami. Aku lihat Tuhan berkarya dalam kehidupanku. Bukan cuma kata orang lagi, tetapi kataku. Aku lihat Tuhan itu bekerja dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam usaha pekerjaanku, dalam sakit penyakitku, bahkan dalam keterpurukanku. Tuhan itu sanggup memberkati dan mengangkat aku dengan cara yang tidak pernah aku pikirkan. Amin. Dan itu yang akan membuat saudara itu semakin mengasihi Tuhan. Semakin rindu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita jadi orang itu harus tahu diri ya. Ketika Tuhan sudah lakukan bagiannya yang terbaik. Apa yang harus kita kerjakan untuk membalas kebaikannya. Ayo kita semakin dekat. Karena ketika kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan. Kita akan terus, karena si jahat tuh gak akan diam sendiri, tinggalkan kita melangkah dengan santai. Dia akan terus, karena daging itu kuat. Makanya roh penurut, roh itu penurut, daging itu lemah. Artinya apa? Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk membuat kita itu, roh kita itu tetap kuat. Roh kita itu tidak padam dan kita melihat rencana Tuhan itu digenapi. Dan orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya itu pasti akan mengandalkan Tuhan. Tahu aku itu terbatas, aku tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu aku akan andalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita semakin punya iman yang kuat, kita semakin dibuat percaya. Kalau kata dokter terlambat, kalau kata dokter nggak mungkin, tetapi Tuhanku bilang, aku ini dokter, segala dokter, aku pasti disembuhkan. Ketika dunia berkata ekonomi itu susah, tetapi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Bukan kamu kejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kamu. Ya, rencananya terjadi ketika kita itu terus dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi, dan percaya saja saudara, ketika masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itulah salah satu momen, salah satu kesempatan Tuhan itu akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Hari-hari ini itu adalah Pentakosta yang ketiga, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau tuh kita tuh jadi saksi, jadi berkat di luar sana. Melalui apa? Ya melalui itu, melalui masalahmu, melalui sakit penyakitmu, melalui pergumulanmu. Itu yang akan jadi kesaksian yang dahsyat, yang akan membawa orang di luar sana untuk percaya kepada Tuhan. Dan orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, enggak cuman mengasihi, enggak cuman mau menyenangkan hati Tuhan, enggak cuman imannya semakin bertumbuh, tetapi dia akan mengalami perubahan karakter. Nah, saya itu punya pengalaman ya. Nih, ada foto, bisa minta tolong ditampilkan. Beberapa waktu yang lalu tuh saya tuh mau jenguk orang di Banjarnegara. Orang ini tuh tiba-tiba stroke, saya kenal baik dengan orang ini dan saya tuh mau jenguk. Rencananya mau gasik, tetapi puji Tuhan, waktu itu tokonya rame, terus saya pulangnya kesorean. Cepet-cepet dan hujan deras waktu itu. Begitu kita siap-siap, udah cepet-cepet buru-buru karena saya kan ngejar jam besuk di RSUD Banjarnegara. Malah ada mobil itu parkir itu gambar mobil parkir persis di depan gerbang saya. Kalau saya nggak mencolot itu nggak bisa mobilnya keluar.
piye nih ya, mbok panggilin mbok, ini buru-buru loh mbok. Gitu kan. Terus dicari kemana-mana enggak ada orangnya. Akhirnya tuh Kohar, apa sih itu? Terus ambil payung Kohar, dia tuh turun ke sana. Lah saya itu juga nggak ngerti gitu kan, ngapain iseng-iseng tak foto gitu. Saya itu kan orangnya nggak suka foto. Jadi nggak suka foto-foto gitu, saya memang nggak suka. Lah hari itu tuh saya iseng kenapa saya tuh tak foto. Ternyata untuk jadi kesaksian pada hari ini. Kohar datang dan tidak lama tuh saya dengar ada orang tuh ngomong keras. Aduh, ojo-ojo kenapa ya ini? Dah, tidak lama Kohar naik. Saya mau nyusul juga tak dengerin suara pria gitu kan, ngapain saya ikut turun. Dah, gitu Kohar naik tuh saya lihat tuh dia tuh dengan gregetan gitu naik, tangannya bergetar-getar gitu kan ya. Kenapa kok? Itu loh, hebat sih. Hebat kenapa sih? Kan aku bilang, ketemu orangnya, aku bilang, lain kali jangan parkir di depan pintu ya. Orang itu jawab apa kamu tahu enggak? Saya berhak untuk parkir di sini. Karena ini tuh jalan umum. Anda kan enggak bayar toh jalan ini toh, ngomong gitu. Loh, tapi saya mau lewat enggak bisa. Ya ini kan saya berhak parkir di sini. Terus kamu jawab apa kok? Terus aku jawab, lah kalau misalkan di depan rumahmu ada mobil parkir gitu, kamu boleh? Boleh. Terus gimana kok? Ya tak tinggal lungo, sing waras ngalah katanya. Loh iya dong, kalau kita sudah ketemu orang yang nggak mau tahu, ditegur malah ibaratnya ditegur, bukannya tahu salah, bukannya minta maaf, tapi malah nyala gitu kan ya. Mau apa? Mau bertengkar, nanti terkenal. Tuh di Manglong Sari, pengerjanya HOG, terjadi pertikaian gara-gara mobil parkir gitu kan ya. Kita itu ketika mengikut Tuhan, kita itu harus mengalami perubahan karakter. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Perubahan karakter seperti Kristus. Ketika Anda diperlakukan tidak baik, kita balas dengan yang baik. Ketika kita difitnah, doakan. Ketika kita itu disakiti, ampuni. Loh, kadang-kadang kan perintah Tuhan itu, nggak adil loh Tuhan. Dia itu udah kebangetan loh. Dia itu salah loh. Masa aku tuh harus menelan ludah? Saya tuh punya resep, kalau kegi gitu kan ya, supaya tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nek wes gitu, saya tuh punya resep, nanti boleh dipraktekkan. Begitu emosi, menelan ludahlah 3 kali. Jadi kita tuh sempet, emosinya tuh sempet ini loh. Karena kadang-kadang orang kalau emosi tuh apa yang keluar dari mulut kita tuh sesuatu yang menyakiti. Apa yang sudah dikeluarkan itu nggak bisa ditarik kembali. Pasti akan menimbulkan luka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saya tuh punya prinsip telan ludah dulu. Supaya para kudus bekerja dan menurunkan emosiku. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku, perkataan yang membangun, perkataan yang kudus. Misalkan aku tidak bisa berkata-kata pun seperti Kohar tadi ya, aku sampai tidak bisa ngomong, sing waras ngalah gitu kan. Dia pergi, saya aja gemes gitu kan ya. Ini orang sudah salah, bukannya minta maaf, tetapi malah tambah lebih galak. Lah itulah realita dunia. Tetapi Tuhan perintahkan apa? Ampuni, doakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Dan orang yang mengalami perubahan karakter karena sudah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya, pasti bisa lakukan ini. Amin. Saudara mengalami Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan baik, bagian kita, ayo kita lakukan porsi kita. Kita tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Kedua, pribadi seperti apa yang akan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya, yaitu pribadi yang intim dengan Tuhan, pribadi yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan, dan dia akan mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Kalau kita dekat, kita intim dengan seseorang, kita pasti tahu banget apa yang orang ini enggak suka, apa yang orang ini suka. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan rindu kita itu duduk diam di kakinya. Seperti Maria, memang pelayanan itu hebat, tapi kalau sampai membuat kita enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan tidak senang. Kita tahu Tuhan itu enggak suka, benci dengan apa yang namanya dosa. Karena itu bertobatlah, jangan lakukan lagi. Itu mendukakan Roh Kudus, itu mendukakan Tuhan. Pribadi yang intim dengan Tuhan, dia akan bertobat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8.
Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara dan saya itu jauh dari sempurna. Pasti sering lakukan kesalahan. Amin? Sering enggak? Loh sering. Pasti, wong namanya masih manusia. Tetapi kita harus mudah bertobat. Bukan cuma bilang menyesal nanti diulang lagi. Yang namanya bertobat itu ketika kita tahu itu tidak baik, ya berhenti lakukan. Jangan dibaleni lagi, jangan diulangin lagi. Seperti ketika anak bungsu, dia pergi meninggalkan bapaknya. Dan ketika dia menyadari kesalahannya, dia kembali. Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, itu dicari. Tetapi anak yang hilang, itu tidak dicari. Tuhan memberikan kedaulatan penuh, membuat kita mengerti sendiri, menyadari sendiri bahwa tanpa Bapa kita itu tidak akan mampu, kita itu enggak akan kuat, dan kita harus kembali. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita bertobat, kita kembali kepada Bapa kita dan melakukan kembali apa yang semula kita kerjakan. Kita taat, kita setia, kita beribadah, kita dekat dengan Tuhan, kita lakukan pelayanan kita bekerja dengan integritas, kita belajar sebagai seorang siswa dengan sungguh-sungguh, maka rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Jadi ayo kita peka apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan kita terus jaga kekudusan hidup kita. Kita akan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hidup taat kepada firman-Nya, kita pakai kesempatan yang masih ada ini untuk kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ada ayatnya enggak? Kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar. Orang yang intim dengan Tuhan juga tahu cara bersyukur. Ketika dia berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bukan cuma meminta-minta lagi, tetapi kita bisa berkata, Tuhan berbicaralah. Inilah waktunya engkau nyatakan kehendakmu dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan mau untuk aku yang sesungguhnya tidak berharga, tetapi dipakai menjadi alatmu yang berguna. Enggak usah muluk-muluk saudara, enggak usah, tadi sudah dibilang toh, enggak usah lihat rumput tetangga, enggak usah lihat kehebatan orang lain, enggak usah lihat, duh si A itu loh hebat banget bisa dipakai. Lihat dirimu, engkau itu berharga di mata Tuhan. Dan ketika engkau menyediakan hati yang mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu untuk menggenapi firman-Nya. Rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang yang intim dengan Tuhan, dia akan tahu prioritas. Prioritas kita adalah Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak sekedar Tuhan dijadikan yang terutama, tetapi Tuhan menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita yang harus kita utamakan. Artinya apa? Tidak boleh ada kesibukan, tidak boleh ada hobi. Uang itu tidak boleh gantikan posisi teratas Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pelayananmu, jangan dibilang orang pelayanan tuh hubungannya bisa intim. Mesti intim dengan Tuhan, belum tentu. Cek, apakah ketika engkau sudah melayani, engkau tetap punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Engkau tetap buat mesbah untuk Tuhan. Untuk kita punya waktu Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jadi terus lakukan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara untuk kita ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita sadar kita itu berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan, amin. Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti
nyawamu. Yang diberikan Allah Bapa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang dahsyat. Tuhan sudah kerjakan bagiannya, mati untuk gantikan saudara dan saya. Supaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, saudara yang harusnya masuk ke maut jadi diselamatkan. Bahkan dipakai untuk menjadi duta kerajaan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita sadari kita berharga di mata Tuhan, kita nggak akan pernah main-main lagi dengan hidup kita. Kita serius ketika kita melayani, kita serius ketika kita bekerja, kita serius ketika kita itu sebagai seorang siswa, dan kita serius dalam apapun yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mau serius karena saudara berharga di mata Tuhan. Pakai bait suci ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan, bukan berarti masalahnya jadi hilang, penyakitnya jadi sembuh, bukan. Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, orang benar dikatakan di ayat ini apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Jadi masalah kalau terjadi dalam kehidupan kita itu wajar. Tadi dikatakan proses itu adalah sesuatu yang utama. Karena Tuhan itu tidak lihat ketika kamu mulai menyala-nyala, menggebu-gebu, meletup-letup. Ayo Cik Nova, habis ini apa lagi? Mau nari pakai gaya apa? Ayo kita lakukan. Tetapi sampai di tengah ketika ada proses, ketika ada pergumulan, ketika ada ketidakcocokan, ketika ada benturan dan gesekan. Aku tak nanti dulu ya Cik Nova ya. Nantilah setelah aku bertapa di tempat yang tersembunyi gitu, nanti aku akan kembali. Boro-boro kembali malah nanti hilang akhirnya gitu kan ya. Jadi Tuhan nggak cari yang murut menyala-nyala di awal, tetapi karena proses dia nggak sampai kepada garis akhir. Sia-sia rencana Tuhan nggak akan terjadi, nggak akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, tadi apa? Dia tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dia tahu hidupnya berharga, memakai hidupnya dengan tidak sia-sia, dengan serius. Dia akan alami penyertaan Tuhan. Masalahnya tetap ada, tetapi Tuhan tetap menyertai. Kemudian yang terakhir, pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya adalah pribadi yang dewasa rohani. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus. Hidup itu harus bertumbuh. Hidup pasti ada pergerakan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, kita harus introspeksi diri. Mari kita cek, hidup kita itu harus mengalami pertumbuhan. Enggak kanak-kanak terus, perubahan karakter itu harus terjadi. Sampai kita menyerupai Tuhan, bukan seperti Tuhan, tetapi menyerupai Tuhan. Karena tidak akan bisa kita seperti Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita lah, di dalam keterbatasan kita lah, kita itu mau diajar, kita itu mau dimuridkan supaya kita ini bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Melalui firman Tuhan, melalui setiap masalah yang Tuhan izinkan, saudara itu bertumbuh dewasa, punya pengalaman. Aku pernah mengalami yang namanya proses untuk mengampuni. Aku mau. Nanti sudah selesai satu, jangan tenang. Bukannya, oh sudah selesai mengampuni, berarti sudah selesai. Enggak, akan ditingkatkan levelnya. Saudara mau naik level kan? Semakin hari semakin naik loh. Bukan berhenti. Jadi jangan puas dengan keadaanmu hari ini. Tetapi kita itu harus terus siap sedia. Kita itu tahu bahwa nanti Tuhan akan uji lagi. Karena setiap segala sesuatu yang sudah kita alami, pendewasaan, segala perubahan karakter itu akan mengalami yang namanya ujian. Diuji kekuatannya, diuji kemurniannya, diuji kesetiaannya. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu.
Saudara akan terus mengalami ujian selama kita masih hidup. Tetap setia, andalkan Tuhan, jadi pribadi yang dewasa, enggak suka nyalain orang lagi, enggak suka ngambek lagi, enggak egois lagi, tetapi kita itu menjadi pribadi yang seperti apa? Ketika Tuhan pakai saudara dan saya tahu kadang-kadang tuh kita capek, yang namanya orang kena masalah terus capek enggak? Boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja banyak masalah. Kadang-kadang kita juga mengalami kegagalan. Tetapi yang terpenting yang kita ingat, fokusnya enggak boleh kepada masalahnya, enggak boleh kepada tantangannya. Tetapi kita itu bisa melihat Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu lebih besar dari proses kita. Tuhan itu mampu sembuhkan penyakit kita sebab Dia menyertai saudara dan saya. Dia Immanuel. Ibrani 13 ayat 58 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maaf, ini malah ketutup. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jangan fokus lihat masalah, andalkan Tuhan. Jangan lupa Tuhan kita terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Jangan fokus kepada kelemahan kita. Ingat, Tuhan itu rindu pakai saudara dan saya itu bukan karena kita itu sudah sempurna. Bukan karena saudara itu sudah lengkap, diperlengkapi. Tetapi Tuhan itu pakai ketika kita sadar posisi kita sadar kita hidup dari proses, dari anugerah Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Jadi enggak ada lagi kata, enggak bisa Tuhan, aku belum Tuhan, aku enggak mampu Tuhan. Setelah enggak langsung kita bilang, Tuhan yang ciptakan aku tuh enggak mampu untuk pakai aku. Tetapi Tuhan dalam kelemahan, kuasa-Mu nyata. Saya punya satu ilustrasi ya, saya baca gitu kan, dan ini menjadi berkat. Satu hari di satu kota kecil, ada seorang anak laki-laki itu lahir. Dia lahir itu tanpa tangan kiri. Kemudian seiring berjalannya waktu dia bersekolah di satu sekolah dan dia tuh suka dibully, suka diejek kan. Kalau ada kekurangan tuh ya itu kadang-kadang sekitar kita tuh bukannya dukung gitu kan ya, bukannya besarin hati malah ngece gitu kan. Akhirnya dia datang ke maminya, Mi, aku tuh mau sekolah judo lah bela diri, karena aku tuh suka dibully. Akhirnya sama maminya tuh diajak ke satu sekolah judo dan dia tuh belajar di sana. Seiring berjalannya waktu, pelatihnya tuh lihat, wah ini orang tuh punya potensi. Ini orang tuh berbakat jadi pejudo. Akhirnya digembleng dan diikutkan ke satu perlombaan. Perlombaan ini memang untuk anak-anak seusia dia. Tetapi yang ngikutin tuh orang normal semua, tangannya komplit. Akhirnya bertanding, babak 1, babak 2, babak 3 dia tuh menang terus. Lah ketika masuk semifinal, dia tuh deketin gurunya dia, guru ajarin aku satu jurus lagi. Guru tuh dari setahun yang lalu ngajarin aku tuh cuma satu jurus. Gurunya ngomong, enggak, pakai jurus itu. Akhirnya dia bertanding dan menang. Wah masuk final nih. Dia bilang lagi, datangnya gurunya, guru ajarin aku satu jurus, dari kemarin tuh jurusnya cuma satu itu. Nanti aku kalah, lawanku ini tuh juara bertahan loh guru. Gimana? Enggak, pakai jurus itu. Dan akhirnya apa saudara? Menang. Akhirnya dengan ketika dia menang, akhirnya dia tuh tanya dengan heran, dia tuh tanya sama guru, aku tuh cuma pakai satu jurus loh guru, tetapi kenapa kok aku tuh bisa menang ya? Padahal dia tuh hebat, dia tuh juara bertahan. Gurunya cuma jawabnya simple, karena jurus yang kamu pakai itu titik lemahnya adalah lawanmu tuh harus menarik tangan kirimu, dan kamu nggak punya itu. Jadi saudara, jangan pernah kita itu minder. Jangan pernah kita tuh enggak pede kalau saudara punya kelemahan. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dalam posisi engkau sepertinya tidak
tidak mampu, engkau sepertinya kalah dengan orang-orang di luar sana, tapi ketika engkau menyediakan hidupmu untuk dipakai Tuhan menggenapi rencananya, apa yang lemah bagi dunia, apa yang lemah di mata manusia, dipakai Tuhan untuk menyatakan kekuatannya yang dahsyat. Amin. Dan rencana Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu terus fokusnya sama Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan. Lihat kelemahan itu sebagai kekuatan karena bukan aku, tetapi Tuhanlah yang akan mengerjakannya bagi kehidupan saudara dan saya. Dan ciri pribadi yang dewasa, dia itu pasti punya tujuan hidup dalam Tuhan. Hidupku itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan apa yang ada di belakang kita dan lakukan apa yang saat ini ada, dan ke depan Tuhan akan bukakan jalan yang saat ini mungkin masih tertutup dalam kehidupan kita. Jadi tujuannya adalah apa? Lakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa itu apa? Ketika kita menjadi saksi Tuhan. Untuk jadi saksi Tuhan, saudara itu harus dibaptis, dimuridkan, diajari. Tadi dibilangkan, ayo tertanam dalam gereja lokal. Jangan lompat sana, lompat sini. Nanti butuh penyesuaian. Dan yang paling miris, bukannya butuh waktu untuk bertumbuh di tempat yang baru, malah tambah mati. Malah tambah enggak lakukan apa-apa. Dan nanti kalau orang yang sudah seperti ini, dia akan menjadi kritikus-kritikus. Yoto, tuh lihat. Dia sudah pelayanan hidupnya seperti itu. Padahal introspeksi diri itu terlebih penting dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kemudian orang yang dewasa, dia itu akan bertanggung jawab atas hidupnya. Setiap talenta yang ditaruh dalam kehidupan kita, bagian kita adalah melipat gandakannya. Enggak boleh ditanam, terus dikembangkan, terus dipakai, dan itu akan terus mengasah. Dan ketika kita setia dalam apa yang sudah Tuhan taruh, meskipun sepertinya kecil, tetapi ketika kita setia, Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, mau Tuhan berkata seperti itu dalam kehidupan kita? Wah, luar biasa kalau Tuhan bilang engkau hambaku yang baik dan setia. Tujuan kita tuh apa tahu? Perkenanan Tuhan. Mau sibukmu seperti apa? Mau hebatmu seperti apa? Kalau Tuhan tidak berkenan, semuanya akan sia-sia. Amin. Kemudian pribadi yang dewasa, dia itu akan dapat dipercaya. Dia akan berintegritas. Dia itu akan punya komitmen. Ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kita dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya, kita jujur dalam apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Tidak ada lagi orang bilang, ngapain ikut Yesus? Orangnya aja kalau kerja seenaknya sendiri. Nek ada tuannya, semangat, tapi nek bosnya pergi asal-asalan. Ketika ditegur bukannya berubah, tapi malah lebih galak. Kemarin dalam morning call ya, belajar mendengarkan nasihat. Kemarin dalam morning call disampaikan seperti itu. Enggak gampang loh terima nasihat itu. Ego, apalagi kalau yang negor itu posisinya ada di bawah kita atau mungkin lebih muda dari kita, itu enggak gampang. Tetapi orang yang akan dipakai Tuhan berkomitmen dan berintegritas, dia akan terus memperbaiki dirinya sendiri. Dan dia akan bisa dipercaya, dipasrai bahasa Jermannya ya. Tuhan itu bilang, ini loh pekerjaanku, tolong kau yang lakukan. Dan kita akan kerjakan itu yang terbaik. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kemudian pribadi seperti apa? Yang dewasa rohani, dia itu akan siap sedia. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau hari ini saudara sedang baik-baik saja, masih hidup sehat, ayo pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bilang besok, ya kalau kita masih hidup. Kemarin berapa waktu ini memang luar biasa ya, tiba-tiba berapa waktu yang lalu saya kehilangan seorang sahabat, seorang kenalan ya, suami dari anggota kul saya. Peristiwanya cuman
gara-gara hilang sebentar mobilnya masuk ke selokan dan orangnya meninggal dunia. Kita nggak tahu loh, kita tuh hidupnya mau sampai kapan. Karena itu ayo berjaga-jaga, jaga hatimu, jaga perbuatanmu, jaga imanmu. Supaya ketika Yesus datang dia tetap dapati engkau tetap setia dan setia, taat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang kedua berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jangan terus ikuti daging kita, tetapi gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi saksi, kita menjadi suratan yang terbuka. Hidup kita boleh memberkati banyak orang, karena orang yang dewasa, hidupnya itu pasti berbuah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang yang dewasa, dia punya kepedulian, enggak mulu-mulu buat aku terus, tetapi kita punya kasih, kita punya energi untuk kita tuh terus jadi berkat bagi banyak orang. Lah pribadi yang tadi saya ceritakan yang habis kehilangan suaminya ini juga pribadi yang luar biasa. Saya kenal betul dengan, karena dia kan ada dalam komsel saya, dalam kul saya. Saya ngerti kehidupannya. Kehidupannya itu bukan kehidupan yang sudah enak, sudah santai loh. Dia tuh banyak masalah. Tetapi yang luar biasa, dia tuh punya kerinduan bawa jiwa buat Tuhan. Tiap sering, Cilinda ada waktu kapan yuk kita doain si Ayo. Yuk sampai dia kalau kul kita itu masih secara pakai itu loh, fit call. Nah, kita kulnya tuh masih online gitu. Dia tuh sampai rela datang ke rumah seseorang supaya orang itu tuh mau ikut kul melalui video call ini. Luar biasa toh? Dianya sendiri tuh butuh dikuatkan, dianya sendiri tuh butuh diberkati, dianya sendiri baru banyak masalah, tetapi hidupnya itu berbuah, buah-buah kasih yang memampukan dia untuk perhatian kepada jiwa-jiwa, untuk dia memikirkan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika saudara berbuah, saudara itu enggak akan egois, enggak mulu-mulu aku terus, tetapi aku dipakai untuk pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Janji Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal bagi orang-orang yang mengalami Tuhan, yang hidupnya intim dengan Tuhan dan hidupnya dewasa rohani. Melalui setiap masalah yang ada satu kata-kata bijak yang berkata, Tuhan tidak mau kita menjadi manusia instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi manusia intan yang sukses karena proses dan siap dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara mau dipakai? Proses inilah kendaraannya. Saudara akan diuji. Kalau saudara enggak diproses, gimana saudara bisa jadi berkat buat orang di luar sana? Nanti kebentur sedikit, nesu. Malah bukannya jadi saksi, kita malah bukannya cari jiwa-jiwa, tetapi malah nambah musuh. Melalui pelayanan yang ada di tempat ini, mungkin benturan, mungkin gesek, itulah yang akan melatih kita, memproses kita. Kita itu jadi pribadi yang enggak sombong, enggak tinggi hati. Kita itu tuh bisa menurunkan ego, kita itu bisa punya karakter yang membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nikmati proses bersama dengan Tuhan dan kita tetap ingat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan jangan sampai rencananya itu pakai orang lain, tetapi kita boleh berkata, Tuhan, biarlah rencanamu itu terjadi dalam hidupku. Engkau pakai hidupku untuk menggenapi rencana dan janjimu. Amin. Itu yang saya dapat, bagaimana Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak cari yang sempurna, tetapi Tuhan cari pribadi-pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan dengan dasar kasih yang sudah Tuhan berikan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang kami dengar pada
siang hari ini biarlah Tuhan kembali mengingatkan, menguatkan kami meskipun hidup di dunia di akhir zaman ini tidak mudah Bapa. Tetapi kami tahu Tuhan, rencanamu itu tidak pernah gagal ya Bapa. Dan kami juga mau rencana Tuhan dalam kehidupanku itu juga tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupanku. Engkau pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada dengan apa yang ada dalam kehidupanku. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami. Engkau memberikan roh-Mu yang hidup, roh-Mu yang tidak terbatas untuk memberikan kekuatan dan memampukan kehidupan setiap kami. Yesus. Sambil bangkit berdiri kita pujikan lagu ini. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin ya Bapa. Apa yang kami dengar siang hari ini sebuah kebenaran yang membuat kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau bahwa setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami tahu ketika kami menghadapi banyak tantangan, pergumulan, masalah dalam kehidupan ini, mungkin kami merasa semuanya berakhir. Kami merasa bahwa seperti tidak ada harapan. Tapi ketika pagi hari ini, siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan kembali bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah itu nyata dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibangkitkan iman, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus terus bekerja dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dibangkitkan. Kami yang letih, kami yang lesu, kami dibangkitkan kembali. Setiap kami yang mengalami beban yang berat, kami boleh mengalami kelegaan, mengalami damai sejahtera. Setiap kami yang kehilangan pengharapan, kami memiliki pengharapan yang baru. Biarlah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, berbicara dalam setiap umat Tuhan. Mari Roh Kudus, mari nyatakan terus firman-Mu Bapa, bahwa kami lebih sungguh-sungguh lagi. Kami bertumbuh, kami siap diproses oleh Tuhan. Kami mengalami pertumbuhan supaya kami dewasa. Dan kami hidup, kami berbuah-buah. Dan kami akan melihat hal-hal yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
Kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat perkara-perkara ilahi Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami percaya janji firman-Mu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ketika kami sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau. Ketika kami berpegang hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus nyatakan terus firman-Mu. Firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Linda yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, diberkati Tuhan. Terus pakai jadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Dan setiap umat Tuhan yang setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menjadi pemenang. Kami tidak gagal, tapi kami boleh meraih kemenangan. Kami tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari umat yang dikasih Tuhan sebelum tinggalkan tempat ini. Mari angkat tangan hati kita padang kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menyertai kita. Saat itu terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai hidup kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.